Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddini, amma ba'du. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi haqqa tuqatih, fala tamutunna illa wa antum muslimun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Wa qala ta'ala mudzakiran bidzalik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Asr rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tentunya kita pertama-tama para jamaah mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang penuh dengan barokah ini semata-mata untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang mana itu untuk kita merupakan kewajiban. Mengapa kok kesyukuran? Karena di luar sana para jamaah, Allah masih mentakdirkan beberapa saudara muslim kita yang mungkin secara imannya memiliki iman tapi masih enggan untuk ke masjid. Ada juga saudara kita yang dia masih sakit atau dalam kondisi tertentu di mana dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat karena pekerjaan, entah itu security, satpam, bagian keamanan, yang mana itu belum bisa menuju masjid karena ada uzur menjaga keamanan lingkungan ataupun perusahaan. Dan itu merupakan kesyukuran yang mana kita mari berdoa bersama-sama, semoga Allah jadikan hari Jumat ini, sholat Jumat ini adalah Jumat yang terbaik dari Jumat-Jumat kita yang sebelumnya. Yang kedua para jamaah, tidak lupa salawat dan salam tersampaikan untuk Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Dan semoga kita semua nanti di hari akhirat kelak oleh Allah dijadikan sebagai hamba Allah yang bertakwa dan juga hamba Allah yang bisa masuk surganya dengan Nabi Muhammad bersama-sama beliau dengan husnul khotimah. Tentunya para jamaah, dalam kehidupan kali ini kita banyak sekali melaksanakan, banyak sekali merasakan hal-hal yang mungkin ada yang namanya masalah. Karena sejatinya Allah menciptakan yang namanya dunia ini, kita hidup itu untuk apa? Untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yaitu menguji, balaun atau memberi ujian, ayyukum, mana di antara kamu, ahsanu amala, yang terbaik amalan-amalannya. Tentunya dalam menjalani itu kita sering sekali merasakan berkeluh kesah atau mungkin capek rasanya. Dalam istiqomah itu kan terkadang manusia ada namanya benggok-benggoknya dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini para jamaah, kita perlu mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari firman Allah di surat Al-Ma'arij ayat 19. Di situ Allah menjelaskan secara gamblang bagaimana kita itu terbentuk. Kalau dalam Indomie atau mungkin ada soto itu ada bahan bakunya. Nah, Allah menjelaskan dalam surat ini, ayat ini, bismillahirrahmanirrahim, innal insana khuliqa halu'an. Ini adalah bahan baku kita. Innal insana, sungguhnya manusia. Al-insan tadi ada alif lam yang menunjukkan ismul ma'rifah atau sudah diketahui bangsanya, yaitu manusia yang khuliqa atau yang diciptakan oleh Allah, memiliki sifat halu'an, yaitu suka dengan berkeluh kesah. Ayat berikutnya Allah menjelaskan, idza massahu syarru jazu'an. Jikalau massahu,
nopo dipegang atau diberi asyarru atau kesusahan, nopo mara bahaya, kesulitan, manusia tadi itu jazuan, sukanya adalah berkeluh kesah, sukanya adalah nopo mengatakan, ya Allah, kenapa kok engkau beri ujian ini, ya Allah, engkau tega dengan saya, dan lain sebagainya. Ayat berikutnya Allah menjelaskan, wa idza massahul khairu manu'an, dan jika dia diberi atau dilimpahkan al khair, kebaikan, rezeki melimpah, kemudian nopo jabatan yang tinggi mungkin, kemudian posisi kehidupan yang luar biasa, manu'an, dia mana'a atau menolak, kikir, mengatakan bahwa ini bukan dari Allah, ini dari saya pribadi, usaha saya, belajar saya, nopo usaha dengan uang saya, dan lain sebagainya. Kata Allah berikutnya, illa al-musallin, kecuali orang-orang yang sholat secara bahasa. Siapakah mereka? Alladzina hum ala sholawatihim daimun, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa dalam sholatnya itu, sholawat itu bentuknya tak ada alif lam para jamaah, sehingga dapat diartikan, kita bisa mengambil huruf aslinya atau arti aslinya. Sholawatihim itu bisa diartikan sholat, kemudian zakatnya, ibadahnya, puasanya, hablu minan nasnya, muamalah dengan sama manusianya itu daimun, terus menerus mengusahakan agar apapun yang kita berikan ibadah tadi itu bisa istiqomah terus-terusnya. Sehingga kalau kita mengupayakan diri kita para jamaah dalam kehidupan ini, kalau kita lihat dari kecil sampai sekarang, berapa banyak episode kehidupan kita, berapa banyak momen-momen kehidupan kita yang kita gunakan untuk agama. Berapa banyak dalam sehari itu kita gunakan dari 23 jam 59 menit, itu berapa banyak kita gunakan untuk berzikir pada Allah. Sholatnya berapa banyak, minimal ingat atau mengingat. Karena zikir sejatinya adalah mengingat. Wasilahnya, caranya adalah dengan zikir, dengan menyebut hamdalah, tahmid, tahlil, takbir, dan lain sebagainya. Oleh karenanya para jamaah, ini merupakan peringatan, sekaligus suatu sindiran, bahwa memang Allah menciptakan bahan dasar manusia, salah satunya adalah haluan tadi, yaitu sifat suka berkeluh kesah, yang mana ini tadi merupakan salah satu yang membedakan kita dengan ciptaan Allah yang disebutkan yang lain, yaitu jin, kemudian malaikat, dan juga ada nabat, tumbuhan, hayawan, hewan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kalau kita memfokuskan diri kita pada dua hal tadi, ketika ada masalah kita justru berkeluh kesah terus tanpa ada istirahatnya. Normalnya itu kan manusia ketika berkeluh kesah itu ada istirahatnya, harusnya seperti itu. Masa nggak capek kita selalu setiap hari itu langsung ngeluh? Tentunya ada syukurnya. Dan kita juga tidak boleh dalam kehidupan kita itu merasa bahwa ini adalah karena saya. Menolak, kikir, tidak mengatakan sesungguhnya bahwa apapun yang ada dalam diri kita saat ini adalah dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu tubuh kita, anak kita, kemudian rezeki kita, jodoh kita, pekerjaan kita, ilmu kita, itu kalau bukan kun fayakunnya Allah, maka kita mungkin bisa menjadi turab atau debu para jamaah. Sebagaimana orang-orang kafir, orang-orang zalim yang dia masuk neraka, kemudian dia mengatakan, laukani kuntu turoba, laitani kuntu turoba, atau seyogianya ya Allah, rongene, mending saya jadi turab saja, jadi debu saja. Sehingga kalau kita sudah meyakini itu para jamaah, mari bersama-sama agar kita bisa memaksimalkan nyawa yang masih bisa kita hirup ini, nafas ini, udara ini, nyawa kita ini, kita gunakan minimal di akhir-akhir hidup kita. Kenapa saya mengatakan akhir hidup? Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal. Siapa duluan meninggal? Mungkin saya dulu, atau jenengan dulu, atau mungkin setelah sholat ini kita meninggal, kita nggak tahu. Maka seyogianya untuk menguatkan diri agar kita selalu menjadi ala sholawat indah imun, kita wajib menyatakan, mendeklarasikan diri kita, ya Allah, mungkin saya akan
janji, yakini bahwa ini adalah mungkin akhir-akhir masa hidup saya. Sehingga apapun yang kita lakukan para jamaah di sisa hidup itu, kita akan memfokuskan diri bagaimana caranya agar beribadah kepada Allah terus, dan juga Allah terus. Para jamaah, semoga kita bisa menjadi hamba Allah yang istiqomah, hamba Allah yang selalu tidak mengutamakan diri dalam berkeluh kesah, dan hamba Allah yang senantiasa bisa mengakui bahwa apapun yang Allah beri dan kita ada ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfiru wa lakum innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iya bitaqwati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, di khutbah pertama tadi kami menyebutkan satu indikator yang Allah beri tentang kecuali orang-orang yang haluan tadi. Allah mengatakan yang sering sholat, yang sering ibadah, dan ayat berikutnya juga Allah menjelaskan yaitu walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, yaitu orang-orang yang mengusahakan di amwalnya, mal, hartanya itu adalah hakun, hak bagi orang-orang yang maklum, orang-orang yang telah ditentukan, baik itu yang meminta ataupun baik mereka yang tidak meminta. Kemudian dan juga lagi walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, yaitu orang-orang yang takut akan azab Tuhannya. Dan juga yang lain sebagainya, walladzina hum li furujihim hafizun, dan juga orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja, dan lain sebagainya. Para jamaah, monggo dengan bisa mempelajari tafsir Al-Ma'arij tadi, itu merupakan surat yang menjelaskan kengeriannya bagaimana ketika kita nanti masuk neraka, dan juga Allah menjelaskan bagaimana seyogyanya manusia dalam bersikap di dunia ini, karena memang Allah memberikan sifat haluan tadi bukan semata-mata untuk membuat kita sebagai makhluk yang lemah, tetapi mengingatkan kalau kita adalah memang makhluk yang lemah. Tetapi para jamaah, hikmahnya kalau kita pikir-pikir, bagaimana manusia terbentuk dari setetes air mani yang hina, yang kita anggap hina. Tetapi ketika masuk ke rahim ibu kita yang mulia itu, yang bahkan Nabi mengutamakan ibu baru ayah, kita bisa menjadi insan yang mulia seperti ini. Insan yang dianggap makhluk terbaik dari perpaduan antara malaikat dan juga jin itu tadi. Oleh karena para jamaah, di akhir khutbah ini kami mengajak kita semua agar jenengan dan juga saya dapat menjalani aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga Allah jadikan di akhir-akhir hidup kita nanti sebagai akhir hidup yang baik, dan juga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan juga semoga kita semua sehat selalu, dimudahkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan dimanfaatkan umur kita agar menjadi umur yang barokah. Semoga jenengan semua dapat mengamalkan apa yang kami sampaikan, dan saya memohon doa juga agar dapat mengamalkan apa yang kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.